Businessman Opinion. Mitra bisnis, inilah Businessman Opinion. Selamat bergabung Kak Biobanks, Kak Erik Wijaya, Kak User 1315, Kak Dipsi di Live TikTok Pas FM Radio Bisnis. Ya, silakan bisa ikutan memberikan komentar. Ada Kak Hengki juga masih mengenai pengalokasian anggaran 7 triliun rupiah kepada BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN guna mengatasi anomali pendataan ekonomi masyarakat. Perbaikan data DSN ini diharapkan mengkoreksi kesalahan klasifikasi ekonomi. Apa komentar Anda? Di 021 50 918877, bisa juga melalui live TikTok Pas FM Radio Bisnis atau WhatsApp call di 0816924924. Datanya ngaco itu. Teman saya biasanya dapat, dia kan anaknya masih kuliah di Universitas Padang. Itu sekarang diragukan nggak dapat lagi. Jadi ini datanya ngaco ini datanya. Tapi yang saya heran juga, pemutahiran data ini sampai 7 triliun. Sedangkan pendidik itu guru-guru itu bayarnya kurang. Bayarnya kurang. Ada yang 500.000, ada yang nggak memadai lah guru-guru itu. Jadi gimana bisa maju nih pendidikan Indonesia ini? Gurunya juga susah gitu, apalagi yang honorer itu. Berat lah. Saya pikir ini siapa yang bikin, katanya BPS ya? Iya, BPS. BPS itu ngaco juga itu BPS. Nggak bisa dipercaya, itu tergantung pesanan dari BPS ini. Saya juga mengatakan BPS ini jangan ABS lah BPS. Iya. Harusnya datanya akurat. Objektif, jangan subjektif seperti ini, jangan ABS. Pak Prabowo tuh harus turun ke lapangan. Cuman beliau ini kan udah sepuh juga, ya agak capek lah kalau jalan-jalan busukan gitu. Tapi laporannya ini nggak bisa dipercaya juga, nggak bisa. Kalau jadi seorang pemimpin tuh harus berani terjun ke lapangan. Nggak bisa mengandalkan orang aja, laporan. Coba kalau kita punya toko nih, kita serahkan ke pegawai, suruh ya ini mengelola, pasti bangkrut. Sudah alami banyak, saudara saya begitu juga. Yang ke motor, serahin ke montirnya, bangkrut. Teman saya serahin ke itunya, tokonya, bangkrut juga. Jadi nggak bisa, soal duit itu susah soal duit. Jadi harus terjun ke lapangan. Apalagi ini uangnya banyak begini, sampai 7 triliun ini berbahaya lagi. Bisa-bisa nanti terjadi peminatan itu, penyuntingan yang nggak perlu. Nah itu hati-hatilah itu. Saya bingung ini kenapa pembayaran gaji guru nggak sampai kasihan guru. Ini tambah dana lagi buat BPS. Iya, ini rencananya mau alokasiin 7 triliun. Emang selama ini nggak punya dana buat kerja? Ada ya. Iya kan, udah memang tugas dia kan perbaiki data semua kan. Betul. Sampai semua juga salah terus kok. Makanya saya bilang, istri saya kemarin pernah bilang, itu sensus ekonomi ikut nggak apa-apa, udah tungguin lah. Dia bilang nanti ini enggak. Saya bilang untuk apa? Itu juga pasti salah datanya, saya bilang. Sebenarnya kan sensus begitu kan nggak perlu melalui BPS juga. Pemerintah, Menteri Dalam Negeri cukup datengin aja setiap RT, koordinasi dengan RT, pasti lebih tahu RT daripada tukang sensus begitu. RT itu lebih tahu kondisi warganya, keadaan warganya. Ketimbang Anda kasih orang baru untuk sensus yang kadang-kadang mereka lelah, panas, asal isi aja mau bilang apa gitu loh.
Ya itu yang kadang-kadang saya sesali kenapa sekarang tambah dengan gampangnya kalau kayak dana itu kayak gampang banget ya dikucuri. Kurang 7T ya minta 7T kasih aja deh 7T. Jadi semuanya tuh kalau yang berhubungan dengan dana pasti lancar gitu loh. Ada apakah? Itu deh. Iya. Tahun lalu ini kan yang lagi heboh-heboh ya, yang 3 juta masuk ke desil 10 kan ya? Iya. Itu ya. Jadi gini, tahun lalu Presiden Prabowo mengeluarkan impres nomor 24 tahun 2025. Jadi dalam impres tersebut Presiden Prabowo memerintahkan BPS untuk melakukan DTSEN. DTSEN itu data terpadu sosial ekonomi nasional. Jadi desil DTSEN. Gitu. Jadi tujuannya ini dari Presiden Prabowo, dari pemerintah mengatakan tujuannya ini agar pemberian subsidi, pemberian bantuan sosial maupun program apapun dari pemerintah itu tepat sasaran. Tujuannya itu tepat sasaran gitu kan gitu. Jadi kalau menurut saya, mohon maaf ya untuk pemerintah, menurut saya begini, desil tidak bisa dijadikan acuan buat penerima bantuan sosial maupun subsidi maupun bantuan program-program pemerintah lainnya. Nggak bisa. Karena gini, desil itu sifatnya itu gini, pemberian bantuan itu harus berdasarkan kondisi real ekonomi masyarakat. Betul. Dan kondisi real ekonomi ini sifatnya dinamis, sangat dinamis. Waktu-waktu bisa berubah. Betul. Jadi desil ini kalau dijadikan klasifikasi ekonomi masyarakat boleh, tapi kalau untuk dijadikan patokan acuan untuk penerima bantuan sosial, subsidi pemerintah dan sebagainya, itu saya rasa itu nggak tepat. Ini akan menimbulkan masalah di lapangan. Karena penerima bantuan-bantuan sosial maupun subsidi itu harus berdasarkan kondisi real masyarakat yang sifatnya dinamis, yang sewaktu-waktu bisa berubah. Ya kan gitu. Jadi gini, kalau untuk klasifikasi strata ekonomi masyarakat itu harus jelas. Variabelnya, indikatornya harus jelas. Jadi jangan hanya penilaian dari segi pendapatan masyarakat aja, ya kan? Tapi harus jelas jenis pekerjaannya seperti apa, stabilitas pekerjaannya seperti apa, ya kan? Status rumahnya itu apa? Kan contoh begini ya, contoh begini, ada satu keluarga. Dalam keluarga itu, dalam rumah tersebut, itu ada beberapa kepala rumah tangga. Ada beberapa keluarga, misalkan ada 3 keluarga dalam rumah tersebut. Kalau dari luar kan gak besar ya. Mungkin luas tanahnya di atas 100 meter persegi ya. Kita lihat besar. Padahal dalam rumah tersebut ada 3 kepala keluarga misalnya. Dan rumah tersebut pun rumah dari warisan orang tuanya gitu loh. Iya kan? Nah ini kita harus lihat. Jadi klasifikasinya semuanya harus jelas. Jadi biar masyarakat juga tahu kami ini masuk desil berapa. Kalau misalkan pemerintah nggak transparan, nggak klasifikasi variabelnya, indikatornya nggak jelas, masyarakat juga nggak tahu dia desil berapa, ya kan? Nah kalau terjadi kesalahan seperti ini, bukan berarti BPS diberikan uang anggaran. Petugas di lapangan seperti apa? Apakah petugas di lapangan itu sudah melakukan validasi menyeluruh secara objektif, atau hanya melihat dari segi fisik luarnya aja? Misalnya ini rumahnya besar, rami pula, dianggap desil 10 misalkan gitu kan gitu. Jadi saya rasa gini, kalau terjadi kesalahan seperti ini jangan diserahkan sepenuhnya kepada BPS, tapi harus duduk bareng. BPS, Kementerian Perekonomian, Kementerian Sosial, terus kemudian Bappenas dan lain-lain yang berkaitan, semuanya itu duduk bareng. Ya, nggak bisa diserahkan sepenuhnya kepada BPS, harus semuanya duduk bareng, ya kan gitu. Jadi begini ya, saya bilang gini, Indonesia seperti ini, saya akhiri aja nih Mbak Mary ya. Seputar data pribadi ya, Indonesia kan punya undang-undang data pribadi, tapi juga masih bocor.
ya kan? Padahal sudah punya undang-undang kan. Begitupun dengan data masyarakat seperti ini kan bukan hanya sekarang, dari dulu kan selalu nggak tepat sasaran, selalu salah-salah gitu kan gitu. Jadi kita punya undang-undang data pribadi, tapi ketika ada kebocoran, ya begitu aja terjadi gitu aja. Satu kementerian, lembaga, bukan dari kami, ya berakhir gitu aja, tekan hukum. Tapi kok di negara lain mereka nggak punya undang-undang perlindungan data pribadi, mereka hanya sifatnya sektoral undang-undangnya. Tapi begitu terjadi kebocoran data, ditindak tegas. Begitu. Jadi begitupun ini, saya rasa Desil ini kalau ada ketidakbenaran data itu harus duduk bareng semuanya. Dan Desil ini jangan dijadikan patokan buat pemberian bantuan sosial maupun subsidi dari pemerintah. Dan pemerintah dalam hal ini adalah orang tua, kepada orang tua untuk masyarakat. Pemerintah harus melakukan semua golongan itu sama. Jadi kelompok jangan hanya mempentingkan masyarakat yang di bawah, di atasnya nggak diperhatikan, akhirnya di atas turun kelas. Karena kita tahu 5 tahun terakhir ini kan kelas menengah itu hampir 10 juta masyarakat di kelas menengah itu turun kelas menjadi di kelas menuju kelas menengah. Jadi itu juga harus jadi perhatian pemerintah. Kan pemberian subsidi, bantuan sosial kan sudah jadi kewajiban pemerintah dalam undang-undang. Jadi janganlah terlalu hitung-hitungan juga sama masyarakatnya. Tapi bagaimana menjaga masyarakat itu semua diperlakukan sama. Kelas menengah harus diperhatikan. Kelas menuju kelas menengah harus diperhatikan agar mereka nggak turun kelas. Dan ini juga pemerintah turun kelas semua. Ini juga artinya bantuan pemerintah akan semakin banyak. Iya kan? Dan juga ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oke, gitu aja. Akong mah komentar lain daripada yang lain. Ada ciri khas Akong. Kakak nyindir, kan nyanyi. Kalau saya punya pandangan ya, saya nggak mau terlalu pakai peraturan, sistem atau apa ya. Kalau di lapangan Desil kan katanya tadi saya dengar salah satu radio itu amburadul. Jadi saya itu pasti negatif terhadap pemerintah. Kenapa? Data-data di lapangan belum akurat ya nggak Mer ya? Nggak? Itu langsung kucurin 7 triliun. Nah, itu memang punya nenek moyangnya, bener nggak? Bener dong. Contoh saya beli sama Mary, beli barang, ya nggak? Belum dihitung ya nggak? Langsung udah 7 triliun, apa-apaan Mer? Bener Mer? Itu kan udah nggak bener kan? Benar. Bener Mer? Itu langsung saya punya komentar to the point aja. Kecuali udah data semua udah akurat, umpama di tempo waktu 4 tahunnya nggak? Berapa ya nggak? Umpama memang tepat sasaran untuk rakyat miskin. Asal gitu 7 triliunnya nggak, 10 triliun nggak masuk dong, asal nggak dikorupsi ya Mer? Ini belum apa-apa, belum tarso udah 7 triliun, apa-apaan ya? 7 triliun itu cuma 7 triliun itu cuma untuk memperbaiki data aja kok, bukan untuk masyarakat ya. Ini sesuatu memang saya nggak ahli jadi AMS. Jadi kan data-data akurat dulu dong, bener nggak? Kucurin dana mah gampang, kita jadi susah Mer. Betul. Bener dong. Padahal dari situ saya udah nggak percaya pejabat, bahwa di Menteri Keuangan siapa kek. Itu kan ada ayat, bener nggak? Data akurat dulu baru kucurin, bener nggak? Kurang dikit tambah dikit, oke lah ya nggak? Kita tambah cincai-cincai, ini belum apa ada 7 triliun, bener nggak? Emang udah hitungin kantong pejabat kamu 200 juta, 300 juta, dihitungin sisa baru asal-asalan Mer. Kata Gus Dur gitu aja amburan dulu. Saya sedikit sepakat sama Akong gitu Mbak Mary. Ya kan kalau perbaikan data kan misalkan berapa, misalkan 1 triliun dulu perlu diperbaiki, nanti yang kurang dananya berapa kan tinggal gitu kan Mbak Mary. Nggak langsung sama dengan sekian itu kan. Aduh, apa enggak di kemudian hari nanti ada enggak kendala tentang korupsi gitu Mbak Mary, seperti Chromebook gitu loh Mbak Mary. Betul. Serem itu Mbak Mary itu. Kalau menurut saya sih mungkin kebijaksanaan dari Bapak Presiden ini mungkin sedikit lebih berlebihan gitu loh Mbak Mary. Harusnya kan berapa dulu, nanti ditalangin dari mana dulu kan begitu Mbak Mary, supaya bocornya itu nggak banyak gitu loh Mbak Mary. Mungkin kedepannya Bapak Presiden harus lebih berhati-hati lagi untuk
mengucurkan dana APBN untuk aktivitasnya gitu Mbak Mary. Iya, betul. Supaya nggak terlalu deras gitu untuk bocor-bocornya. Iya. Yang goblok tuh siapa ya? Pemerintahnya atau rakyatnya? Atau yang petugasnya ya? Pertama, kalau salah, ngapain keluarin duit 7 triliun? Itu duit apa daun? Yang salah ya perbaikilah. Ngapain pemerintah harus keluarin duit lagi? Lah lu yang salah kok pemerintah mesti keluarin duit lagi. Harusnya disanksi malahan ya. Makanya. Iya. Terus kedua, Mbak, tadi kan saya juga dari pagi tuh ya ada ibu yang ibu Monika siapa yang diputus dia punya bantuan ya. Padahal dia juga memang bukan orang mampu ya. Itu pemerintah tuh di mana sih kalau kayak begitu? Ya balik lagi lah kita lihat sekarang Mbak. 7 triliun itu mending buat bantu bencana kemarin. Iya. Bukan buat beginian. Lu salah ya perbaiki sendiri. Nggak perlu keluar dana 7 triliun. Perbaikinya cuma di komputer atau di data ulang aja. Itu resiko mereka yang melakukan kesalahan. Sama seperti kita di kantor juga kerja. Kalau salah ya perbaiki sendiri. Emang kantor mau bayar gaji double lagi? Ya kan enggak gitu loh. Nah, disitulah kita bisa lihat bahwa kalaupun mau presiden kek, mau pemerintah, mau BPS kek, badan statistik kek, itu mereka mendapat data yang tidak benar, tidak akurat. Dalam arti kata ya seperti bilang ojol, tahu-tahu masuk desil 6-10 orang kaya, orang berada gitu loh. Itu kan udah nggak benar. Dibilang bahwa Indonesia pemerintah berhasil menekan kemiskinan, padahal yang bukan ditekan kemiskinan, datanya yang salah. Kan kita bisa lihat di situ. Jadi itu Pak Prabowo bilang jangan saya dibohongin. Ya lu mau dibohongin, anak buah lu yang bohongin lu mau aja. Lu terima data mentah-mentah. Nah itu bisa kita bawa banyak petugas juga. Ya mereka kan kita ngerti kondisi mereka di lapangan. Panas-panas kondisinya. Mesti bikin data begini, catat dengan pertanyaan segitu banyaknya. Ya mereka asal conteng aja selesai kan. Yang penting datanya jadi, kasihin aja. Mau benar mau gak benar urusan kedua. Jadi banyak. Kemarin saya dapat info lagi, teman saya ditanya, WC jongkok apa duduk? Kalau WC duduk berarti orang kaya. Nah bingung kan Mbak? Iya. Ada aja gitu loh. Jadi nggak begitu caranya lah ngedatain. Kalau mau ngedatain tuh kita punya database tuh udah banyak, dari KTP lah, dari pajak lah, dari mana segala macam. Nggak usah data ulang begini. Ini mah sengaja ngabisin dana yang nggak jelas-jelas begitu. Mending buat bantu bencana kemarin iya. Sekarang kayak begini nggak perlu lah 7 triliun. Ya nggak heran lah dana itu lari kemana-mana, nggak jelas. Nggak ada rinciannya, tahu-tahu hilang. Ya korupsi semua lagi, balik lagi. Sama seperti tadi lah, konten kreator. Dari mana duitnya? Itu ada yang punya. Ya semua juga begitu lah. Benar. Kadang-kadang nggak ngerti, makanya Mbak, ya bukan balik lagi, bukan dibilang Pak Prabowo bilang, jangan bohong ya. Lu mau dibohongin, anak buah lu kerja nggak becus semua. Ya kayak begitu. Banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, dibantu, tapi bukan seperti ini dibantunya. Banyak yang perlu diperbaiki, dari sekolah rusak, gaji guru, orang-orang miskin yang benar-benar perlu dibantu. Itu bukan kayak gini data semerautan orang punya. Ya kita lihatlah UMR. Sekarang UMR berapa sekarang? Kalau salah 5 jutaan ya Mbak. Iya, 5 jutaan. Nah itu namanya UMR. Sekarang balik lagi kita, apa itu termasuk orang kaya? Kita balik lagi lah ngelihat gitu. Banyak di desa-desa yang miskin-miskin, sampai nggak punya, benar-benar nggak punya uang untuk makan. Itu yang perlu dibantu. Bukan kayak beginian di data, terus petugasnya sembarangan ngisi, ya sama aja. Jadi makanya itu yang saya bilang Mbak. Apapun data-data yang masuk, dibilang pertumbuhan ekonomi Indonesia segini, pertumbuhan tingkat kemiskinan berkurang, itu bohong semua. Ya kita bisa dari sini kita bisa lihat bahwa itu akal-akalan semua. Data masuk tidak cross check, yang penting terima aja. Orang miskin udah turun.
tingkat Indonesia itu oke, terima, udah selesai. Padahal kenyataannya, realitanya berbeda total, langit dan bumi. Itu aja Mbak. Coba pada peran pejabat itu, termasuk presiden, mikir, wakilnya mikir, pakai otak, jangan pakai dengkul. Kasarnya begitulah kalau mau dikasarin ya. Masih banyak orang butuh bantuan. Data BPS ya? Iya, betul. Jadi BPS, BPK, BPKP itu kan sumber-sumber masalah sebenarnya di negara ini. Sehingga apa ya? Sebenarnya KPK itu nggak diperlukan kalau negara ini menggunakan data yang benar-benar tindakan terhadap badan-badan itu semua kan. Mereka kan garis depan untuk menyampaikan akurasi data di negara ini. Jadi kalau BPS dibilang salah, saya kira bukan salah. Manipulasi itu memang sudah dirancang. Pajak itu kan angka semua itu. Terus angka kemiskinan, kemudian sekarang kan diturunkan kan, nilai kemiskinan 3 juta kan dianggap nggak miskin kan sebulan. Jadi permainan kejahatan semua itu bukan kesalahan, kejahatan semua itu. BPK juga mengaudit BUMN yang ratusan itu dulu. Jarang kan kita dengar bahwa itu BUMN itu sebenarnya bangkrut, misalnya kayak Garuda atau Pertamina, PLN, dan semuanya itu yang sebenarnya nggak layak hidup kan. Itu kan dimanipulasi semua kan. Jadi sebenarnya itu pintu masuk membenahi negara ini. Tapi ya bukannya membenahi ya, saya pikir ya. Kalau membenahi mungkin membenahi kesalahan ya, karena udah kejahatan semua itu Mbak. Jadi memang sudah mereka dilantik jadi pejabat, mereka tahu nggak bisa hidup dari pejabat itu. Jadi di orientasi pikiran itu yang melantik dan yang dilantik udah kejahatan semua. Hidup mereka dari situ, dari kejahatan itu. Kita nggak kayak negara-negara maju lainnya yang mengkoreksi karena kesalahan, ada miss data yang tidak nyambung antara satu instansi dengan instansi lain. Enggak. Kita nggak ada itu masalah kesalahan. Ini memang kejahatan. Dan ini nggak bisa diselesaikan dengan sistem. Dibenahi ini, nggak bisa. Kita nggak bisa. Itu hanya cuman omon-omon, cuman hanya menggeser permasalahan yang utama kejahatan itu menjadi kerdil, yaitu dengan membenahi sistem. Jadi mengkerdilkan permasalahan utama yaitu kejahatan korupsi dengan mengatakan bahwa ini sistem yang harus kita perbaiki. Gitu loh negara ini. Intinya gitu aja negara ini. Jadi bukan kita, jadi kita nggak bisa lihat lagi itu dari kesalahan, bukan. Ini semua kejahatan. Saya kira itu. Untuk urusin desil Bu. Begini Bu, mungkin waktu Mbak Nena atau Om BS saya sempat masuk ke Bu Anita, saya tidak sempat telepon. Sejak awal saya tidak setuju desil itu pakai untuk yang lain Bu. Kenapa? Desil itu kan sebenarnya istilahnya di statistik Bu. Pelajaran statistik, jadi dikelompokkan, jadi 10% dalam kelompok 10. Sehingga itu jadikan sebagai dasar kita dalam menganalisa suatu permasalahan sehingga bisa menemukan jalan keluarnya. Itu saja Bu statistik, dan itu pun berada di dalam kampus, di dalam mata pelajaran, mata kuliah Bu. Stop di situ aja Bu. Jadi kalau sekarang pengelompokan itu, saya nggak tahu ini yang bikin desil itu BPS atau Bappenas atau apa, saya tidak peduli. Saya hanya menyebut itu sebagai tanda kutip oknumnya. Mungkin dia mau memanfaatkan ilmunya dia. Oke, saya angkat topi. Ilmu dia statistik, oke. Walaupun saya juga belajar statistik Bu. Ada namanya margin error segala macam, saya setuju Bu.
Namun apabila desil ini mau dipakai untuk keperluan yang lebih besar dan efeknya menyusahkan rakyat, apakah layak sih Bu dipakai? Itu pertanyaannya sebelum saya masuk ke dalam 7T. Kedua, desil ini kan tidak ada online system, tidak ada one stop shopping untuk kita melakukan koreksi, mengecek. Adanya cuma lewat biasa DTS apa saya nggak ngerti itu. Jadi hanya cek di situ, wah kami masuk desil sekian. Dan kalau mau melakukan koreksi Bu, kita ngumpulin data bercapek-capek, kemudian masukin data belum tentu diproses dalam 1, 2, 3 hari, seminggu, bisa 3 bulan sampai 1 tahun. Itu kalau mau diurusin, kalau nggak diurusin ya sudah. Anda bangga menjadi masuk desil 10 orang kaya gitu loh, ya kan. Nah kemudian Bu, kemarin desil juga mau dipakai buat batasin pakai pertalite kan? Nah berarti kan udah kemana-mana Ibu. Halo Dukcapil, ya, halo BPS, yuk membuat segala sesuatu itu. Anda punya kerja sudah benar nggak sih? Dukcapil Bu itu harusnya diupdate terus kan Bu ya? Yang sudah meninggal langsung lapor, selesai, diberesin. Yang tadinya pindah kemana-kemari cepat gini Bu. Nah kembali ke 7T Bu. Kok segampang itu sih Bu mengeluarkan T? Ya kan Bu ya? Habis itu keluar 7T dikasih minta laporan nggak, laporan pekerjaannya, terus nota-notanya diaudit nggak Bu? Jadi maksud saya 7T begitu gampang ya. Kemudian pada saat kita mau melakukan suatu perbaikan, renovasi untuk sekolah segala macam, susahnya minta ampun. Jadi menurut saya stop lah, janganlah terlalu bahas tentang desil Bu. Desil itu cukup dalam statistik aja, yuk internal user. Gak usah kemana-mana, yang susah itu rakyat. Itu demikian. Dari awal kan saya bilang ini BPS ini sudah busuk Mbak. Apalagi katanya dianggarin lagi mau dikucurkan 7 triliun. Dia digaji, kenapa harus dikucurkan lagi 7 triliun buat dia? Kinerja mereka itu sudah tidak baik. Sekarang pertanggungjawaban dia terhadap Bapak Presiden, laporannya saja udah carut-marut, udah buat gaduh rakyat. Bagaimana laporan ke rakyat yang mereka bikin susah? Harusnya mereka yang mengerjakan BPS ini, mereka yang buat gaduh. Jangan rakyat disuruh lagi mengklarifikasi. Kembalikan ke data semula yang mereka bikin carut-marut ini. Tadi saya prihatin benar, ada ibu-ibu dari disabilitas ngadu semuanya itu di Pasar ini. Itulah kinerja aparat kita ini. Mereka digaji lain kalau kita di swasta Mbak ya. Kalau data kita udah salah, kita nggak dipakai. Nah ini pertanggungjawabannya ke Bapak Presiden cuma sebatas gitu saja mereka. Laporan, tapi laporannya gaduh, carut-marut. Rakyat dibikin kerja. Ya nggak? Rakyat yang membuat susah, dibuat gaduh oleh mereka, disuruh klarifikasi lagi. Padahal mereka yang punya kerjaan, mereka yang buat gaduh. Ya enggak, harusnya mereka kinerja mereka baik, laporan itu baik, bukan ditambah-tambah. Saya kembali lagi, saya bilang berulang-ulang kali Mbak ya, kita KTP kita ini sudah elektrik kan Mbak ya. EKTP itu sudah data kita sudah masuk semua, biometrik kita ada, chip kita ada, tambah lagi server kita ada. Mereka tahu tidak BPS ini data pusat data nasional terkumpul di sana semua. Gunakan itu alat-alat canggih kita itu. Katanya ada di bagian IT-nya Mbak sendiri, Anita atau Mbak Mer yang bilang Mbak Mer. Bagian IT-nya di BPS ini. Itu kenapa mereka tidak gunakan kalau memang betul IT orang IT-nya ada. Kalau memang sumber daya manusianya tidak bisa mengoperasikan, ya sudah lah, nggak usah bergaya-gaya kayak begini. Rakyat buat carut-marut, dan kita bingung lagi standarnya apa Mbak. Tadi ada yang sarjana nggak boleh, yang rumahnya lah difoto. Rumah saya juga sempat difoto juga. Apa yang menentukan standar desil itu, yang mengkotak-kotakan rakyat Indonesia ini? Siapa yang punya standar? Pemerintah kah? Kependudukan kah? BPS kah punya standarnya? Bisa mengkotak-kotakan kayak gini?
Iya. Itu kita pertanyakan. Kita juga nggak tahu standarnya apa. Sampai orang yang tadinya 45 desa apa saya nggak tahu, sampai katanya orang kaya dia. Tadi yang disabilitas yang tadi yakin juga saya mendengarnya ini. Jadi jangan semau-maunya mereka, harusnya mereka kembalikan data itu ke semula. Mereka harus benar-benar mereka jangan dipersulit rakyat ini. Rakyat sudah susah, apalagi dalam pengobatan. Aduh, miris kita ini, mereka tetap dibayar oleh rakyatnya. Jadi keprihatinan kita ini udah bertambah-tambah rusak kinerja mereka ini. Itu bagaimana tuh EKTP kita? Server kita kan udah beli juga, Mbak. Iya. Kenapa tidak digunakan data tunggal pusat data nasional itu? Sampai Mbak sendiri KTP-nya disuruh pakai di handphone nggak, Mbak? Dan mereka katanya digital. Hah? Belum. Wah, katanya dia bergaya-gaya digital, KTP digital. Di situ sudah semuanya lebih dari digital, EKTP kita itu. Pertanyaan kita, card reader saja yang pembaca kartu itu saja di kelurahan saja mereka tidak bisa adakan. Ya nggak? Iya. Sebenarnya simpel, mereka yang sudah mau mengadakan semuanya serba digital, tapi ke ujung-ujungnya mereka senang dengan kerja-kerja manual kayak gini. Padahal biaya sudah mahal, mereka para pendahulu-pendahulu yang udah punya ide baik-baik semua ini. Ibaratnya kayak primitif mereka bekerja ini, BPS sampai detik ini. Pertanggungjawabannya harusnya mereka yang memperbaiki data-data itu. Jangan yang rakyat sudah susah, mereka suruh susah lagi. Bukan untuk mengembalikan data saja, Mbak. Itu uang dan tenaga mereka keluarkan nanti kalau misalnya rakyat yang suruh mengklarifikasi semua data-data yang udah mereka bikin gaduh dan mereka carut-marut kayak gini. Saya juga bingung, BPS ini acuannya apa dia? Apa cuma di otak dia, cuma dia punya standar sendiri itu mengkotak-kotakan. Kalau begini caranya biaya negara habis-habis kayak begini saja. Mereka bisa mengkotakkan rakyat Indonesia kok. Dulu tidak ada kita berkotak-kotakan ini, cuma fakir miskin sama si kaya. Ketahuan jelas kan, nggak biayanya udah ketahuan, nggak banyak betul. Sekarang sampai dikotakan 10 rakyat Indonesia dikotak-kotakan manusianya. Hebat sekali manusia yang bernama BPS ini. Nggak tahu siapa lagi yang di belakang-belakang yang punya ide mengkotakkan rakyat Indonesia sampai 10 kotak ini. Jadi harapan kita, mudah-mudahan Bapak Presiden mendengar. Ini EKTP, kartu bagaimana? Kita udah canggih ini. Jangan sampai kita manual, sampai data saja dibikin gaduh ke laporan Bapak Presiden kita. Dibikin carut-marut ke rakyatnya. Pertanggungjawabannya ke rakyatnya. Mereka tidak kembalikan ke data ke semula yang mereka bikin gaduh. Gitu saja. Efektif, nggak perlu biaya sampai 7 triliun. Terima kasih Kak Dipsi atas opininya. Ibu Selfie, selamat siang. Siang, Mbak Nita, selamat ulang tahunnya. Iya, terima kasih. Tuhan berkasih umur panjang, ada tangan kanan kekayaan, kehormatan. Tuhan berkasih tangan kiri ya. Amin. Sehat badannya, kuat imannya, lanjut terus. Terima kasih. Mbak Nita, saya mau nyambung saja dari ibu-ibu yang perhatian sama saya. Benar, Bu. Saya sudah ke kelurahan, sudah lapor. Bagaimana mereka sudah angkat tangan, nggak bisa. Sampai orang kecamatan, kelurahan datang ke sini, Mbak. Sampai saya bilang ini, kalau memang kalian tadi punya ada solusi, keluar dari sini. Saya usir. Kalau kalian bisa membantu saya, silakan. Kalian kerja digaji semua. Saya orang disabilitas, nggak bisa melihat. Kalau terjadi dengan apa-apa, saya datang ke sana. Kalau saya kenapa-napa dan bisa saya bantu. Tadi ibu tadi betul menyuruh hati saya, Mbak Nita. Saya bukan mengadu-ngadu melalui FM ini. Semua banyak memberkati saya kok. Saya tentu mantengin Mbak Nita ya. Ya Mbak Nita, biar Tuhan berkati ya. Saya udah berusaha kok, tapi mereka nggak ada solusinya. Itu aja. Udah sampai saya udah ganti balik nama, malah ini nggak dikasih dari tahun 2004. Data saya bisa bilang nggak dikasih sama sekali. Tapi saya biarin Mbak Nita, biar Tuhan yang membalas semuanya. Kita kan tahu bahwa untuk memberikan bansos itu pemerintahan yang saat ini kemungkinan itu memakai desil ya, perbandingan 10 ketentuan, kemungkinan seperti itu kelihatannya. 10 ketentuannya macam-macam, ada dari ijazahnya, ada dari harta bendanya, ada dari hasil setiap bulannya, dan lain-lain. Jadi itu akan mempersulit si penerima bansos dengan kemungkinan pada akhirnya. Nah,
Kenapa kok dibikin seperti itu? Giliran buat dana program-program lain seperti MBG, Kopdes, dan lain-lain kok nggak pakai syarat-syarat seperti itu. Padahal itu uang pajak rakyat juga toh, intinya. Nah, ini manajemen negara yang bagaimana nih? Pertanyaan seperti itu dulu. Terus yang kedua, banyak orang yang di datanya ngawur-ngawuran. Yang sebetulnya dia tuh kategori menengah bawah. PBB pendapatannya berapa? Kategori miskin 3,5 juta rupiah per bulan. Itu masih, kalau di bawahnya masih masyarakat bawah. Jadi kalau PBB ya kategori 2 sajalah, orang kaya, orang miskin. Jadi nggak perlu rentan miskin, miskin, hampir miskin, lucu. Jadi ini sengaja dibuat banyak kategori sehingga sulit sekali mendapatkan bansos. Berbeda kalau program pemerintah dan lain-lain itu kemungkinannya seperti itu. Kalau seperti ini cara manajemen negara, kapan rakyat sejahteranya? Itu dia. Lalu ini kan negara lagi sulit ekonomi dan lain sebagainya. Bagaimana caranya agar rakyat itu bisa sejahtera, tapi korupsi itu uang asetnya disita semua. Ternyata undang-undangnya malah diperlama. Lalu DPR ngumbar janji, ya salah. Nah gitu ya. Tinggal nanti ditepati atau tidak ditepati. Yang pertama, kalaupun ditepati, kira-kira pasalnya jadi pasal karet atau tidak? Jadi ada syarat-syarat lagi agar uang aset koruptor bisa disita dengan syarat yang menyulitkan. Seperti bansos ini loh, kira-kira dibuat seperti itu enggak? Pasal karet namanya. Nah itu dia harus diperhatikan. Lalu kalau sudah bagus pasal-pasalnya, kira-kira SDM-nya bisa disobok apa tidak? Karena percuma nih kalau ada sistem peraturan perundang-undangan bagus, tapi SDM-nya minta sogokan atau bisa disobok yang penegak hukumnya. Oknum kemungkinannya, ya sama juga bohong. Gitu. Nah, kejadian-kejadian seperti ini disebut anomali. Lalu ada orang yang tiba-tiba mengatakan, ayo pemilu dipercepat, karena di zaman ini banyak anomali. Apa enggak di zamannya mantan dulu enggak banyak anomali? Banyak juga sama. Jadi negara ini ya kalau dikuasai kelompok mereka, kelompok orang partai dan kroninya orang partai, ya akhirnya begini-gini terus, kemungkinan seperti itu. Emang mesti begitu, Kak. Tujuannya desil kan sebetulnya harus menambah jumlah yang mau ditolong, itu enggak? Pemetaan. Tapi nyata, ini saya tadi nggak keburu masuk, terus ini ada keluhan soal mungkin gara-gara desil, mungkin ya, gue sih salut sama lu, Kak, buat tema ini lu udah riset dulu nih, ngobrol sama orang yang ngurus desil. Cuma sama Bang Tony bilang, ya itu mah emang orang banyak alasan, kalau sama Pak Ahok mah beres gitu kan, kata Bang Tony. Tapi itu memang terbukti sih pada zaman itu ya. Pada zaman itu memang semuanya begitu teratur. Oke, terus ini dari semua topik kan ini persoalannya, ini mau cari data, mau buat apaan, begitu nggak sih kita inti ngomongnya? Ini data lu mau ngapain, lu udah habisin duit kan gitu kan ya. Sebentar balik dulu, nyambung yang kemarin. Saya salut sama pemuda Pati, maksudnya sampai Profesor Dasko itu rendah hati. Betul. Dia profesor mau dengerin orang yang kurang berpendidikan gitu loh. Itu citra, artinya anggota dewan yang lain mungkin juga ijazahnya diragukan, tapi kalau Pak Dasko yang profesor aja masih mau denger gitu suara rakyatnya. Walaupun ada tengah waktu nih. Sekarang balik dulu ke desil. Ini soal de facto dan de jure. Secara de facto kondisi begini, secara de jure kita ngomong data, oke? Sekarang lu bilang kagak bisa benerin gedung sekolah, nggak punya duit. Tapi kalau lu bangun itu dengan megah, koperasi desa gedungnya, lu bisa cepet lagi. Betul banget. Ironis itu ya, benar-benar ironis. Gedung SPPG berseberangan langsung dengan gedung sekolah, dan gedung sekolahnya hancur, SPPG-nya megah. Ini saya bicara de facto, de jure aja. Fakta, betul. Oke, terus. De facto dan jure. Kan tadi kita ngomongin di data mau ngapain. Kan gitu. Lu kagak berani naikin gaji guru honorer, bener nggak?
Tapi lu berani kasih tunjangan orang yang baru kerja berapa bulan sebagai satuan tugas FPPG. Iya. Itu fakta. Fakta yang barusan yang sebelum nih tanggal 26. Nah, ini yang lu takutin tadi kan penelpon sebelumnya bilang nggak takut sama Tuhan. Dia takut sama angka elektabilitas. Survei Tempo kemarin 26 dia udah merosot 37%. Betul. Survei kepuasan ya, ya benar. Iya. Nah kemarin kan kakak juga nanyain ke saya apa sih caranya. Ya inilah. Lu kalau mau bicara data, sekarang elektabilitas lu turun, tingkat kepuasan lu turun. Yang lu lakukan apa? Lu banyakin buzzer lu, pencitraan lu. Itu nggak kira-kira? Iya. Yes. Kerja nyata lu terserah, kita sih tunggu. Ya kayak Pak Dasko aja istilahnya dari sekian banyak anggota Dewan. Kemarin kan cuma siapa yang kelihatan kan Pak Dasko, Pak Saan, terus sama satu lagi dari siapa tuh dari PKB ya, saya nggak tahu, Pak Cucun kalau nggak salah namanya. Terus tambah lagi dah 2 penggembira di lapangan, ada si Andre, ada si Eneng yang ngomong gitu. Ya itu mah bikin malu lah istilahnya. Lu udah berapa tahun, lu kemarin ngapain aja gitu loh, giliran orang dari Pati jauh-jauh ngepus. Lu kan artinya kayak orang yang kayak tukang yang di apa ya? Iya. di mandorin gitu. Ditegur sama mandornya. Iya, benar. Lu kan dicontohin kayak begitu. Maksudnya etos kerja lu tuh kalau nggak ada yang tongkrongin lu, kagak ada yang ngepus lu nyantai coy. Ya nggak? Sampai Anda masa yang kepung gedung lu bikin apa pagar tinggi begitu, baru lu kelihatan kayak mau kerja. Itu baru kelihatan mau kerja lu. Hasil kerja lu belum gua komentarin nih. Iya. Apalagi lu orang sekolahnya tinggi-tinggi yang katanya wakil rakyat, digaji dari pajaknya rakyat. Pada malu lu. Jadi tadi lagi lu bicara nih sekarang ya. Tadi balik data desil. Ini kita bicara dari data PPH pajak. Okay. Pajak yang lu kejar itu adalah data orang yang kurang bayar pajak. Yeah. Tapi gue yakin ada data di mana yang nganggur, yang kagak bayar PPH gara-gara dia udah nganggur 2-3 tahun, itu lu apain itu data? Lu kerjain apa terhadap orang yang nganggur itu? Gue tanya lu. Pasti ada. Orang udah 2 tahun 3 tahun lapangan kerja lu gagal ciptain kok. Nah, orang-orang yang nganggur itu lu nggak usah pakai anggaran dari desil-desil deh. Orang yang nganggur itu lu bantu nggak? Kalau lu nggak bisa cariin lapangan kerja, ada subsidi kasih apa? Baik pemerintah daerah maupun pusat. Kenyataan kok banyak yang nganggur dari data pajak lu. Itu aja. Itu tanda orang kalau mikir. Persoalannya kan dari contoh kemarin aja, yang profesor aja mesti di-push baru kerja. Terima kasih. Oke, Pak Adi, sangat inspiratif. Terima kasih banyak, luar biasa. 50918877 dan 0816924924 masih dibuka dan kita masih bahas mengenai desil ya. Memang ini mengemuka akhir-akhir ini setelah dikatakan ya kemarin menjadi pertimbangan untuk BBM, sudah kita bahas di sini. Memang sebelumnya juga ada sih kalau misalnya data itu di TKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Pada saat saya ngobrol dengan Mas Adi semalam, memang Mas Adi cerita bahwa amburadul banget data sebelumnya. Maka pemerintah melakukan cara dengan akan memperbaiki data tersebut dengan desil ini, gitu. Nah, tapi ternyata pada kenyataannya banyak sekali yang miss gitu dengan data tersebut. Nah, salahnya itu di mana? Apakah tidak ada sebuah sistemas yang mempersingkat tugas tersebut, mempersingkat pengumpulan data, tidak memperkecil terjadinya fraud? Itu kan yang mesti dipikirkan ya. Oke, Mas Gunalo, selamat pagi. Halo, ini Jung Nena. Ya, silahkan Mas Gun-Gun. Ini udah siang banget berarti ya, jam 11, gak apa-apa deh. Gak apa-apa lah, yang penting bisa bersuara. Yuk, silahkan Mas Gun-Gun. Jadi, berapa dananya dia bilang untuk perbaikan data desil ini, berapa triliun, 4 triliun ya? 7 triliun Mas Gun-Gun. 2 kali lipat dari perkiraan saya. Itu yang dipakai kira berapa? 200 miliar atau 300 miliar?
Sisanya untuk memperkuat data elektabilitas. Salah ya. Intinya kan banyak sekali data-data tentang kependudukan, bisa dari data statistik, kemudian data dari yang lain-lainnya kan banyak tuh. Ngapain bikin data ulang yang duit, ngabisin duit doang. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menghabiskan duit atau untuk mendata ulang nih, perlu dipertanyakan. Karena kalau mau ngambil tinggal cross check aja, dibuat aja data dari BPS sekian, data dari yang lain sekian. Untuk paling mudah tuh ngambil data dari tingkat paling bawah dulu, dari RT ke RW ke kelurahan. Iya, paling gampang itu gampang Mas, aku tuh yang mikir gini loh. Kenapa ya pemerintah tuh kayaknya gampang banget buat ngegelontorin dana ya untuk sesuatu yang sesungguhnya itu nggak urgent sekali dibanding dengan memberikan kayak guru-guru itu kan kasihan sekali yo. Guru-guru dan sebagainya, mereka sampai detik ini aja ada yang belum gajian, guru honorer dari bulan Juni, dari April, kakak pada belum gajian. Kan kasihan sekali, sedangkan saya aja butuh duit mau memperluas gubuk aja gak dikasih pinjaman sama pemerintahan kebangetan. Sementara saya bikin segala macam, persenjataan ditambahin, kapal selam ditambahin. Sekarang BGN bikin alat untuk deteksi makanan basi. Untuk apa? Ya, kayak gitu. Ya, serius, Mas. Serius. Pengen jambak. Salah ya. Gampang, jangan usah jauh-jauh lah. Panggil aja kucing garong. Itu aku lihat sendiri Mas Dari itu kan, dia taruh situ terus nih nanti kalau dia ini ditunjukin tuh dan dia sudah digital, itu kan nggak mungkin harga 100-200 ribuan ya, nggak mungkin banget. Wah. Nah ini kalau nanti udah oke, kamu yang makan ya aku lihat itu aku VT-nya. Karena sebagai manusia kan udah punya naluri dengan basi yang mangga kan bisa kelihatan dari bentuknya, dari baunya, mungkin mesti ditanggis. Ini kayaknya data desil ini mesti dihilangkan ya, karena bikin carut-marut. Kedua, pemborosan anggaran juga. Yang ketiga, pasti implementasi di lapangan itu nggak bakal sesuai dengan yang diharapkan. Pasti banyak penyelewengan sana sini. Ini kan jadi kasihan rakyat, uang pajak yang seharusnya bisa dipergunakan buat kepentingan yang lebih baik malah diambil-ambilkan saja. Ini yang pengen dipertanyakan, yang bikin akal-akalan untuk membuat desil ini siapa nih? Mesti dipertanyakan nih. Hubungannya apa nih? Apakah dapat bagian juga atau cuma sekedar iseng-iseng daripada nggak ada kerjaan? Jadi kalau nggak salah ini ya Mbak ya, desilnya jadi jadi naik karena tadi ya 6-10 ya kan, jadi iya otomatis nggak dapat bantuan. Nah padahal kan harusnya kan ini ya, padahal kan itu kan bukan aset punya pribadi Bu Sevi, tapi punya keluarga. Ya, satu lagi dia ditulis A1 padahal dia semea gitu kan, lucu. Nah baik, berarti mungkin saya hanya ini karena ya mungkin ini karena ini harian saya ya Mbak, saya juga berkutat dengan para lintas disabilitas. Kalau Bu Sevi masih dengar ya, mungkin bisa dibantu ya, harus memang ini ya. Di RT itu ada desa wisma ya, ada Pak RT itu ada bisa dibantu desa wisma. Nah itu setiap kelurahan itu ada petugas dinas sosial yang standby Pak, standby. Seharusnya mereka yang bantu proaktif jemput bola. Nah ini makanya melayani aparatur sipil negara sampai tingkat bawah itu masih kurang ya. Jadi harusnya mereka jemput bola ke lansia disabilitas yang rentan seperti Bu Sevi ya. Kalau mereka semua di briefing seperti itu, tidak akan ada mungkin sampai salah penilaian desil ini ya. Jadi mereka harus jemput bola. Pertama orang di sosnya ke tempat Bu Sevi atau mungkin lewat bantuan desa wisma atau Pak RT. Nanti mereka akan catat, itu akan ada sanggah desil ya. Nah itu juga prosesnya itu bertele-tele Mbak. Penurunan desil itu kadang sampai bisa 6 bulan, 1 tahun. Betul. Itu yang harus minimal 3 bulan, betul? Ya, benar. Ya. Lebih Mbak, kadang-kadang lebih. Ya, itu kan teorinya. Teorinya minimal 3 bulan. Semalam aku baru ngobrol. Nah, itu apa susahnya ya? Sekarang sudah serba digital, ya. Jadi jangan sampai ada kasus Bu Sevi ini saya miris ya karena saya dengar langsung ya. Memang sering saya dengar curhatan seperti ini. Jadi ya kalau mereka punya hati nurani, kepekaan,
ya mereka jemput bola lansia dan disabilitas, ya. Jadi jangan sampai ini, ya nanti kualat lah 7 turunan 8 tanjakan, ya. Harusnya bayangkan Mbak, hak mereka untuk bulan ini saja, ya dari Pemprov DKI itu belum cair, seharusnya tanggal 25. Itu pun, ya dana per bulan yang mereka terima itu zamannya Pak Ahok itu 2 kali lipat, zaman Pak BTP. Sekarang hanya setengahnya. Itu dana pada APBD DKI 91T, ya. Sedangkan mereka bisa menggaji tunjangan untuk mereka sendiri lebih banyak. Nah ini kaum rentan marginal, ya. Mereka kalau sunat pangkas anggaran untuk bantuan lansia disabilitas kualat, ya. Jadi harusnya kalau Bu Sevi masih bisa dengar saya, ya mungkin nanti bisa dibantu dasar misal. Kalau pemecahan ini Mbak, ya, pemecahan KK mungkin maksudnya begini, saya paham, ya. Itu Bu Sevi tetap tinggal di tempat, jadi alamatnya gini Mbak, alamatnya alamat tua tapi beda KK, ya. Nah, itu mungkin memang salah satu solusi, ya. Tapi memang dia tetap tinggal di situ. Jadi karena ini kan masalah aset, ya. Ini sebetulnya hal yang mudah, sebetulnya jangan dipersulit kalau untuk lansia disabilitas. Iya, jadi harusnya ada proaktif dari petugas-petugas dinsos untuk membantu, yang mengingat beliau di Segoya. Betul, tidak semua petugas dinas sosial itu punya hati melayani. Kadang mereka ya nggak mau jemput bola, ya harusnya jemput bola ke rumah. Kan bisa didata, misalnya di RT mana yang ada lansia disabilitas, mereka jemput bola datang, apa yang bisa dibantu. Kalau perlu tangga desil untuk penurunan desil dibantu, tapi tidak semua itu. Jadi mudah-mudahan saya sih sabar, ya. Saya rasa Tuhan akan memelihara, ya, akan mencukupkan. Betul, jadi ini Mbak, ini harian yang ya karena saya di seputar komunitas disabilitas, ya ini harian yang saya dengar, makanya saya sangat miris, ya. Mungkin ini memang perlu perbaikan yang terus-menerus. Terima kasih banyak. Nah, pertanyaannya yang survei itu siapa, Mas? Gak pernah ada, Mas. Enggak merasa ada yang survei? Enggak ada, Mas. Pertanyaan istri ada yang survei enggak ada. Jadi permasalahannya itu dari beberapa teman-teman temuan di Jogja, ada yang tukang beca gitu, ya Mas, ya, yang ngontrak, kemudian istrinya buruh cuci, ya, desilnya di 10 gitu. Jadi kalau melihat seperti ini, walaupun tidak bisa kita generalisasi, ya Mas, tapi kita boleh ambil kesimpulan dulu deh, bahwa survei ini tidak dilakukan dengan benar, Mas, tidak dengan valid. Itu nomor 1, Mas. Sehingga hasilnya ngaco. Nah, lebih parahnya, sudah tahu hasilnya ngaco begini, nah ini mau dipakai untuk banyak kepentingan, Mas. Kepentingan pertama, subsidi BBM. Nah, yang seperti kita bicara kemarin, harusnya subsidi BBM tidak dihubungkan dengan desil, tetapi dihubungkan dengan jenis daripada kendaraan yang menggunakan, khususnya ini kan bicara mengenai biosolar, ya Mas, yang 6.800 sama pertalite yang 10.000. Terus kemudian desil ini digunakan untuk bicara mengenai bansos. Betul, Mas, karena NIK itu nomor 1 hubungannya kan dengan bansos, Mas. Jadi di situ ada 3 komponen, kemarin saya lupa, ya, saya buka itu bahwa tidak mendapatkan ini untuk desil 6 ke atas, betul. Nah, yang mesti dilakukan lagi adalah ini dari BPS ini menunjuk partnernya. Ini kan tentu nggak dilakukan BPS sendiri, Mas. Ada partner. Partner itu boleh dikatakan dalam tanda kutipnya outsourcing, atau lembaga yang menyediakan survei. Tolong dilakukan dengan benar, karena dana ini kan sudah diturunkan, diberikan, saya nggak tahu udah turun atau enggak, sudah diberikan oleh Pak Purbaya 7 triliun kan, Mas, kalau nggak salah, ya. Nah, sekarang tolong sesegera mungkin bergerak cepat, tapi ya ini seluruh Indonesia, ya Mas. Tapi kan BPS punya sourcing itu, lakukan perbaikan gitu. Kasihan saudara-saudara kita yang kesulitan karena begitu desil 10 mau minta keringanan pendidikan dan segala macam, termasuk juga BPJS-nya mereka, ya Mas, yang harusnya menjadi tanggungan negara, itu sudah tidak bisa lagi karena desilnya 10. Tapi faktanya adalah saudara kita ini tukang beca, seperti yang sampaikan tadi, buruh cuci, rumahnya saja nggak jelas. Nah, jadi apa sih penyebabnya? Mungkin saya salah, ya Mas, tapi saya mengaca kepada diri saya sendiri, nggak ada yang survei, Mas. Itu sih, Mas Anto. Atau seperti yang dikatakan Bapak sebelumnya, lewat
depan rumah doang gitu lewat. Oh bisa juga, lewat depan gitu. Tapi nggak pernah ditanya, bisa juga gitu. Tapi saya tanya RT, memang dikasih listnya Mas, ada daftar gitu. Tapi faktanya tidak ada Mas. Gitu loh, tidak pernah masuk, tidak pernah ditanya bapak, ibu, pegawai apa atau karyawan apa, bagaimana, nggak pernah, sehingga kita nggak bisa cerita Mas. Yang ditanyakan itu apa, sehingga muncul di saya desil 6 sampai desil 10 tuh Mas. Atau gitu. mungkin gimana tuh Mas? Para petugas ini berbincang-bincang dengan ketua RT setempat, gimana dong gitu, ngobrol, ngopi bareng. Bisa juga, tapi saya nggak ketemu. Tapi jadinya nggak formal ya kalau gitu ya. Iya, itu dia. Nah sekarang kan mungkin kemarin dana surveinya kurang Mas, atau sedikit, atau minim, sehingga dia random Mas. Nah bahayanya adalah hasil random ini mau dipakai oleh data negara Mas. Ini yang kacau Mas. Para pemilu kacau, bansos kacau dan lain sebagainya. Jadi yang salah dalam hal ini bukan Menkyu yang mau menggunakan data itu, atau KSDM yang menggunakan data itu. Yang salah adalah yang memberikan data Mas. Jangan sampai kasus kemarin nih Mas, ibu-ibu ngupas bawang 700.000 padahal 700 rupiah. Itu kan pemberi data ya Mas, betul kan? Betul, Nah ini juga sama nih, dari beberapa yang sudah ketemu di lapangan faktanya seperti itu. Nah kalau sudah dilakukan seperti itu, kita tidak bisa mengatakan oknum Mas. Oknum itu bukan surveyor Mas. Kalau surveyor tidak boleh ada oknum kategorinya, tetapi memang tidak dilakukan dengan benar. Harus diulang Mas. Gitu, harus diulang mulai lagi dari Aceh sampai Papua Mas, harus diulang. Seperti itu dan akhirnya membutuhkan dana sekitar itu ya tadi. Nah itu saya nggak tahu Mas. BPS perlu dananya seperti itu, menggerakkan berapa orang, berapa lama, nah itu yang tahu internalnya BPS Mas. Tapi ini oleh Pak Purbaya kan di drop 7 triliun Mas. Itu untuk membenahi data ini. Gitu. Nah apakah BPS menyampaikan anggarannya kepada Pak Purbaya ataukah apa, kita nggak tahu ya Mas, karena tidak ada yang transparan kok Mas. Sampai dengan saat ini dengan raminya desil, coba Mas Santo, apakah ada pers conference dari BPS bahwa dasarnya seperti ini, yang melakukan ini, metodenya seperti ini gitu loh. Jadi jangan sampai, ini kan data harus real ya Mas, per orang per orang. Jangan kayak survei elektabilitas capres Mas. Ingat nggak elektabilitas capres? Diambil random 1.000 orang dengan standar error sekian, mau pakai siapapun lembaga surveinya. Tergantung pesanan. Kalau ini kandidat A lebih tinggi, kandidat B dan sebagainya. Ini tidak bisa. Ini kan adalah kepentingannya data memang untuk kepentingan dudukan Mas. Jadi nggak boleh. Harus orang per orang langsung pemilik data. Harus orang per orang dicek langsung rumah semuanya begitu bergerak gitu Mas. Iya. Nah apakah anggarannya itu jadi 7 triliun saya nggak tahu tuh Mas. Gitu, hitungannya dari mana kok dikasih Pak Purbaya 7 triliun. Ya kita boleh berharap sebagai masyarakat tolong didatain bener dong BPS, karena ini kan ranahnya BPS Mas. Dan lembaga yang lain tidak mempunyai capability sebesar BPS Mas. Dan harusnya sudah besar, betul gitu Mas. Dan harusnya juga BPS melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, karena sudah istilahnya ya dengan dalam tanda kutip Menkyu Keuangan berbaik hati memberikan anggaran sebesar itu, padahal ini adalah pekerjaan yang harusnya memang dilakukan dari sebelum-sebelumnya, juga harusnya dilakukan dengan benar oleh BPS. Yes, betul Mas, oleh BPS betul gitu. Nah, jadi dengan kita menyaksikan seperti ini gitu ya Mas ya, data-data yang lain gimana, pertumbuhan ekonomi gimana dan seterusnya gitu loh Mas. Itu valid nggak sih gitu loh. Itu loh jadinya kan seperti itu gitu Mas. Karena tidak ada lembaga lain yang mempunyai capability, jaringan, metode yang memang sekomplit BPS Mas. Semua kan kita ajukan ke BPS kan gitu loh. Tapi tolong dengan sudah diberikan dana seperti ini, dilakukannya dengan valid, karena kasihan rakyat kita yang harusnya dapat bansos, dapat kemudahan lah dari proses itu. Desilnya 10 Mas, desilnya 9 Mas. Tidak sesuai dengan realisasi atau faktanya kan sudah 9-10 itu desil terakhir ya, tidak ada lagi 11-12 kan? Tidak ada lagi, nggak ada, paling tinggi 10 Mas. Paling tinggi 10-an. Saya sendiri kan saya sampaikan karena saya lacak, maka saya cerita ke Mas Santo. Saya 6 sampai 9 Mas. Jadi bukan satu angka Mas.
Kalau yang lain saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya pribadi saya lacak dengan NIK saya 6-9 desil Anda gitu Mas Toto. Jadi biasa ada kemungkinan naik, ada kemungkinan turun. Yes, dan posisi ini tidak bisa random Mas, kayak survei pertumbuhan ekonomi, survei inflasi, ambil di pasar ini, pasar ini, itu kan nggak bisa Mas. Ini harus betul-betul orang per orang Mas, betul real harus orang per orang, sesuai NIK Mas. Apakah dengan KK atau langsung KTP-nya, tapi dasarnya adalah NIK Mas. Dengan sekarang berapa kita 270 juta ya Mas, tapi itu kan di posisinya misalnya disortir bukan yang 17 tahun, tapi yang disortir misalnya 21 tahun up, karena sudah berkeluarga. Yang 17 tahun baru punya NIK ya, punya KTP ya nggak bisa. Apalagi NIK anak-anak gitu ya nggak bisa Mas, disensor. Memang yang itu mereka bisa data atau Mas, kita bicaranya pakai Excel atau pakai mereka tinggal di shot atau di filter gitu ya Mas. Itu kan kelihatan Mas berapa di daerah ini gitu misalnya. Itu sih Mas. Jadi pesan saya gitu ya, mudah-mudahan ada pejabat atau orang BPS yang mendengar, tolong dilakukan dengan valid, kasihan gitu ya. Saudara-saudara kita yang mestinya berhak mendapatkan bansos semuanya jadi hilang semua Mas. Padahal mereka memang berhak mendapatkan itu. Dan ini tolong jangan di random datanya Mas. Oh di random, apalagi ngobrol sama Pak RT tadi Mas, jangan Mas. Itu sekarang udah ada dananya 7T, jalankanlah dengan bertanggung jawab, karena ini menyangkut kelangsungan hidup orang Mas, gitu masyarakat. Karena kan kalau misalnya ngobrol sama Pak RT kan, Pak si Bapak ini kerja di mana ya? Oh dia kalau tidak salah dosen ya. Iya kalau tidak salah Mas, padahal udah di PHK Mas. Dia nggak tahu kan, nggak mungkin PHK kita lapor Pak RT tadi Pak. Dia kalau ketemu RT-nya Mas Santo, oh iya kan, kalau nggak ketemu RT-nya sibuk segala macam misalnya Mas, kan nggak update Mas. Iya. Gitu. Itu sih fakta realnya yang saya alami sendiri, jadi saya tidak cerita kata orang gitu ya Mas. Saya alami sendiri, saya tidak pernah disurvei, kemudian saya lacak, desil saya 6-9. Harusnya desil saya udah 10 Mas. Gitu Mas. Iya, itu fakta real sih Mas. Jadi saya nggak ngeliat kata orang nanti kan itu subjektif ya Mas, belum tentu benar gitu. Nah ini saya real sendiri, saya tidak pernah disurvei, harusnya saya di desil 10, saya lacak NIK saya, desil saya 6-9. Baik. Itu Mas Santo. Harusnya dengan dana ini saran saya sih segera diperbaiki ya. Waktunya masih cukup. Kalau misalnya sampai akhir tahun tinggal mereka bikin timetable, menggerakkan tim surveyornya, anggarannya ada, honornya per HK atau per NIK kan kita nggak tahu Mas honornya berapa untuk para surveyor ini Mas, gitu loh Mas. Apakah selama ini pernah mendapat tawaran mungkin bansos? Oh enggak sih Mas, saya nggak pernah Mas. Iya, saya nggak pernah Mas. Hanya yang kadang kan kadang pemerintahan setempat itu pukul rata ya, pukul rata. Oh keluarga saya dapat semua. Enggak sih Mas, di lingkungan saya ini enggak ada yang dapat Mas bansos Mas. Karena memang seterapannya bicara desilnya sudah di atas desil 6 ya Mas. Gitu, enggak ada sih. Berarti memang benar-benar harus tepat sasaran ya ke depannya ini. Iya harus tepat sasaran. Terus ketika melakukan survei tadi ya Mas, nggak bisa di random ya Mas. Apalagi ngobrol dengan Pak RT harus real, dicek per keluarga kan tuh udah ada anggarannya. Tadi saya sampaikan dari Pak Purbaya kan begitu. Tolong dimanfaatkan dengan baik, karena ketika data selesai diambil, kalau datanya salah ya keputusannya salah. Nanti salah Mas, pemerintahnya dibully. Kayak sekarang Mas, dibully lagi, salah lagi datanya asal gitu. Kita belajar lah Mas dari kesalahan-kesalahan yang sudah banyak disajikan data baik ke presiden kita, baik untuk negara yang diambil. Nanti kalau diambil lagi sama Pak Presiden sekian-sekian, salah lagi Mas, malu lagi Mas. Gitu Mas. Dan balik lagi ya Mas, saya tidak melihat orang lain, tapi saya melihat apa yang terjadi di saya sendiri aja sebagai mirroringnya kan begitu bisa kok. Dan depan saya tanya nggak ada tuh Mas yang disurvei Mas. Cuman mereka nggak ngecek karena mereka nggak perlu, nggak tahu itu, ya udah mereka nggak ngecek gitu. Iya. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Sugi. Harusnya pemerintah mesti ngecek dulu ya, apakah dari data-data sebelumnya itu saya nggak tahu ya data-data, saya yakin itu pasti ada. Maksudnya gini loh, masalah pemetakan penduduk ini bukan hal yang pertama gitu loh Mas Anto. Betul nggak sih?
Jadi sebelumnya itu pasti ya ada data yang sudah pernah ada gitu Mas Anto. Ya. Jadi nggak tahu apakah itu data dari lembaga survei, lembaga apa sih yang untuk ya BTS ya, betul. Nah itu atau pada waktu menyalurkan bansos pasti kan juga punya data gitu kan ya. Punya data lagi harusnya. Pertanyaan, atau data-data yang lain lah gitu kan ya, pasti dia punya. Nah kenapa kok enggak menggunakan data itu dulu gitu lah. Maksud saya gini loh, akan menjadi inefisiensi itu bila mulai dari awal gitu Mas Anto. Ini understanding saya, ini 7 triliun ini mulai dari awal nih, seolah-olah survei kembali gitu kan ya. Ya, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, oke, kalau memang harus mesti utilize uang 7 triliun sehingga ada effort baru, nggak mau pakai data yang lama gitu kan ya, memperbaiki. Nah, oke, menggunakan data baru dengan effort baru, terjun ke lapangan, tim gitu kan ya, tuh ngecek satu persatu. Pertanyaannya lanjutan adalah apakah effort itu yang baru ini itu juga akurat gitu Mas Anto. Ini kan yang saya tangkap kan 7 triliun ini kan dalam rangka akurasi nih. Betul nggak sih? Yang targetnya itu kan akurasi. Nah, kalau memang target utama adalah akurasi, pertanyaan selanjutnya adalah apakah metode yang baru ini ada jaminan 100% itu akurat gitu. Oke. Nah, ini poin yang kedua. Kalau memang mesti utilize 7 triliun gitu kan. Kalau menurut saya sebenarnya sebagai item referensi, soalnya gini Mas Anto, untuk yang poin kedua yaitu utilize 7 triliun ini, itu kan kebetulan saya di daerah perumahan gitu kan ya. Nah itu si tim survei benar-benar melakukan survei face to face loh Mas Anto. Tahu nggak dia ngapain? Dia itu cuman hanya lewat depan rumah Mas Anto. Tidak melakukan komunikasi. Jadi dia itu cuman ya pakai asumsi mereka gitu. Sehingga finally kebetulan saya di klaster gitu kan ya. Semua klaster itu dipukul semua adalah desil 10. Kebetulan saya di sini RT ya. Padahal di dalam klaster itu ya memang ada orang yang kaya, ada yang sedang, ada orang yang nggak mampu Mas Anto. Nah pertanyaannya, kalau ngejar target yang tadi saya bilang adalah akurasi, pertanyaannya selanjutnya adalah apakah metode untuk melaksanakan yang nontonin uang 7 triliun ini tadi itu sudah akurat? Faktanya seperti itu gitu di lapangan. Ini case benar-benar di yang terjadi di saya ya, di lingkungan saya. Saya yakin di lingkungan yang lain pun juga pasti sama. Nah, berarti apa? Uang 7 triliun yang tadi kata Akong ya, itu adalah uang rakyat. Berarti kan ini percuma Mas Anto. Saya nggak ngomong ada indikasi korupsi ya, itu nanti lain hal lah. Asumsinya itu bener lah. Buat gaji karyawan, buat import ini untuk bisa mendapatkan data gitu kan ya. Tapi apakah itu benar-benar bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan di ujungnya gitu? Itu kan jadi pertanyaan besar. Bukannya apa ya, gemes gitu Mas Anto, mesti kayak gini aja nggak bisa gitu ya. Ya gemes.
Saya gemes ya kayak gitu-gitu gitu. Sebenarnya bisa, cuma entahlah kenapa gitu. Iya, ya tahu lah mungkin yang bener Akong tadi ya palingnya buat apa ya? Gitulah Mas Anto. Itu yang poin 2 ya. Nah, poin yang ketiga kalau menurut saya sebenarnya gampang untuk memverifikasi apakah dia itu golongan mampu atau enggak. Itu sebenarnya dari listrik Mas Anto. Listrik, oke. Berarti 2.200. Jadi kan gini logiknya ya. Kenapa lebih mudah menggunakan listrik? Karena orang yang menggunakan AC ya, itu rata-rata itu pasti orang yang menengah Mas Anto, AC. Dan AC itu bisa dipakai dengan tegangan minimal. Kalau itu katakanlah yang setengah PK, kalau dia katakanlah semua lampu mati hanya satu AC yang nyala, itu bisa juga AC yang katakanlah setengah PK ini nyala buat untuk satu kamar, itu cukup untuk 1.300. Tapi kalau untuk yang sudah 1 PK itu minimal dia sudah harus di 2.200. Katakanlah ya sudah gampang-gampangannya pakai uang 7 triliun gitu. Pukul aja katakanlah yang bawah 1.300 atau yang 1.300 boleh lah. Itu baru bisa pertalite katakanlah, BBM subsidi gitu katakanlah. Yang sudah listriknya 2.200 berarti sudah dianggap mampu kan. Dia nggak pakai AC, nggak pakai kipas angin gitu kan ya, pasti peralatannya juga elektroniknya lebih banyak gitu kan ya. Dia 200, 500, itu kan pasti AC-nya lebih dari 1. Coba aja cek rumah gede-gede. Nggak usah pakai survei-surveian Mas Anto, maksudnya please think smart gitu. Berpikir cerdas. Kan banyak data yang bisa dikolak dan itu lebih Mas Anto. Mohon maaf, lingkungan saya tadi saya bilang katakanlah orang yang nggak mampu, itu listriknya itu cuman karena di situ paling kecil cuma 1.300 ya. Dia 1.300. Oke. Yang lainnya sudah pada 2.200, ada yang 3.000, ada 5.000. Karena apa? Memang dari developernya cuma 1.300, pasti rata mereka up. Karena nggak mampu untuk menggunakan AC yang 1 PK gitu, 1 biji ada 1 PK nggak mampu 1.300. Gitu Mas. Ya ini menurut saya Mas Anto ya. Ya ada apa ya? Berpikir cerdas lah, jangan asal pakai uang rakyat aja. Sayang uang 7 triliun. Itu Mas Anto. Benny Usil dapat mainan, benerin desil, dananya triliunan. Bener nih nggak main-main ya. Untuk memperbaiki desil ya, pemerintah ya mengalokasikan anggaran sampai mendekati 7 triliun rupiah kepada BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN guna mengatasi anomali pendataan ekonomi masyarakat. Perbaikan data desil ini diharapkan mengkoreksi kesalahan klasifikasi ekonomi masyarakat. Ya, nah apa komentar dan pengalaman Anda terkait dengan data desil ini? Apakah Anda pernah ngecek juga Anda termasuk desil berapa? Kalau saya sih desil 1. Desil 1. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Halo. Sore, Ben. Akung Yansen. Gua bisa nebak jalan lu tau gak? Jalan apa tau? Iya, gua tahu. Jalannya Kalijodo. Jalan Kalijodo. Emang ada? Kagak ada kok. Kampung Kalijodo ada. Tahu kan Kang jalannya? Jalan apa? Katanya jalan Kalijodo. Bukan Kong, jalan Juanda. Oh Juanda. Juanda Kembang. Juanda Kembang. Ben. Ya. Itu desil ya, walaupun saya tidak bisa jadi Menteri Keuangan doh Ben ya.
itu Desi kan lagi di data ya Ben ya? Iya, iya. Lagi carut marut, banyak protes, banyak tepat sasaran. Kok Menteri Keuangan seenaknya jual kucurin 7 triliun men? Emang duit nenek moyangnya Ben biar Udah denger deh, dia suka ngedengerin Pak Setem loh. Nggak apa-apa. Iya. Kita gajiin dia dong. Kecuali duit dia boleh langsung kucurinnya nggak? Namanya kalau memang kepentingan rakyat untuk kita rakyat miskin, kita ada keadilan, apalagi 7 triliun, 100 triliun nggak apa-apa kan supaya kemerataannya Ben ya? Iya. Ini belum apa-apa 7 triliun bener Ben? Iya. Emang uang katanya uang Salome 1 lomba Ben. Untuk kejabatan. Iya. Satu lolos same-same. Same-same. Uang apa dong? Ya, saya sih nggak itu ya, nggak nuduh ya. Iya. Kalau dia mau nyelewengnya susah kita nangkep ya nggak Ben? Dia mereka nungit ya Ben? Kata orang tua kalau duit orang udah masuk kocek orang udah susah Ben. Udah masuk kantong susah Ben ya? Iya, bener. Iya. Lu bilang Menteri Keuangan dari Akong. Iya, siap. Saya enak, iya nggak? Siap, kalau gitu Kong. Bukan uang nenek moyang kucurin yang bener Ben. Iya, siap. Siap. Selamat sore Ben. Selamat sore, selamat malam, Akong Yansan. Oke. Halo, semangat malam. Semangat malam. Yoi, Bang Tony. Bang, janda apa bro? Nama jalan Bang, yang paling sering digunjingin, ya kan? Paling sering digunjingin ibu-ibu, digunjingin bapak-bapak, digunjingin anak muda. Jalan Juanda. Juanda Kembang. Yoi. Oke, itu bercanda Bang, nama juga TTS ya Bang. Tebak-tebakan santai. Nah, juga masuk BO juga bercanda. Ini mana serius bro. Oke, lanjut Bang. Ini soal dana 7 triliun dikucurin buat ngebenerin DTSN alias Desil nih Bang. Gimana Bang? Nggak masalah 7 triliun bro. Masa sih Bang? Kita negara besar bro. Besar, ya betul. Kita tuh negara besar. Omongannya juga harus besar bro. Iya siap. Tapi otaknya kecil bro. Mampus bro. Ampun lah. Negara besar, omongnya besar, otaknya kecil. Besar anggarannya. Besar anggarannya buat rakyatnya yang kecil. Kalau kecil mah kena erot lah bro. Oke. Lanjut, soal desilnya gimana Bang? Soal desilnya. Gak usah ngomongin desil-desilan lah bro. Enak jadi pejabat di Konoha. Hasil berantakan keluarin 7 triliun. Enak kan bro? Kerja berantakan keluarin 7 triliun. Gak pusing ya kagak? Iya. Kan bukan dari kantong dia. Duit kita. Duit kita ya yang dipakai ya. Habis ini anak buahnya Purbaya bakal mencet kita, mati-matian dipencet kita. Iya benar. Iya kan? Berburu di kebun binatang, apalagi mereka bisanya. Orang mau ke samudra kagak bisa berenang. Apalagi ke Antartika ya. Antartika. Gue mah antar Dewi aja, antar Dewi gue. Gue antar Teddy. Ini gitu. Gue tanya. Oke. Ada nggak yang dipecat? Nggak ada.
Aman kan semua, bro. Bener lu bang, bikin data salah kagak dia apa-apain, malah dikasih duit lagi ya. Dikasih duit lagi, bro. Udah salah dikasih duit. Iya. Kerja di mana, bro? Kalau bukan di sawit Malaysia. Iya. Oke. Lu bayangin, bro. Kalau di swasta lu kerja kayak begini, bro. Udah hilang, bang. Penghasilan gue hilang langsung. Kagak di dogi-dogiin lu, bro. Kalau lu doginya mah lain lah, bro. Gak dijaing-jaingin lu sama bos lu. Pasti. Bisa jadi, bang. Bener. Lu kerja report lu berantakan. Lu kalau di swasta nggak dimaki sama bos lu, jangan panggil gua Jeki. Panggilnya Bambang. Iya. Keren. Iya. Cuman di Konoha data warga salah, diperbaiki pakai triliunan, bro. Iya. Gitu. 7 triliun lagi, nggak main-main. Iya. Negara kayak Sri Mulat dikelola. Oke, siap kalau begitu. Ini, bro. Ini lu kita nih udah pada fase kalau hutan terbakar, dimatiin pakai tepung ubi. Bukannya pakai air. Bukan. Kita tuh udah di fase matiin kebakaran hutan pakai tepung ubi supaya bisa jadi ongol-ongol kan kemarin kata gue. Iya enggak? Iya. Saran gua kalau nggak ketemu tepung ubi, pakai aja tepung terigu. Nanti hasilnya jadi gorengan, bro. Kita kan pakai tepung terigu, bro. Iya. Tinggal lu pilih mau ongol-ongol atau gorengan, kan gitu, bro. Oke. Mati kagak tuh api kriuk iya. Kolesterol, bro, kebanyakan gorengan. Oke. Siap kalau gitu. Jadi enak, bro. Enak jadi pejabat negara kita. Masih bisa gajian, bro. Kerjanya nggak bener, bisa gajian. No, kayak gedung BH tuh kata Akong. Sama yang menteri-menteri itu juga banyak tuh. Iya. Ngapain itu? Kagak. Tetap aja bisa gajian. Makanya lu lihat kerjanya males. Siang-siang udah ngilang. Coba Benny Ramadi berani hilang. Besok hilang beneran di kantor KTP. Yoi. Oke, siap. Benny Ramadi cuman absen sidik jari doang. Kagak lah. Bayangin, Malaysia aja udah bilang apes banget jadi tetangga sama Indonesia. Kebagian asapnya doang. Apalagi jadi WNI, bro. Ya, makasih, bro. Oke. Selamat malam, Bang Tony. Meskipun kita bercanda, tapi itulah kritikan yang kita sampaikan. Ya, kita buka lagi ya. Line telepon kita di 50918877, 50918877. Halo, semangat sore. Selamat malam. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah lagi 1 desil. Aduh, Pak Jamu. Gua dari pagi gue bingung, Om BR. Emang selama ini mereka nggak pernah ngelihat botol sama botol itu ya, sama gitar, Om BR ya. Botol sama gitar apa itu? Iya, botol kan bisa berlekuk-lekuk. Apalagi hari ini hari yang ditunggu kan ya. Gajian, hari yang ditunggu gajian kan, Om BR. Apalagi nanti weekend kan, Om BR ya, hari Jumat. Belum, Om, saya belum, Om. Tapi kan tadi malam sudah malam Jumat, toh. Kalau itu mah udah gol, Om. Nah, Om BR, gua kadang-kadang berpikir gini loh, itu BPS emang baru dibentuk, Om BR. Coba dicek, Pak. BPS itu didirikan dan diresmikan dengan apa? Dengan peraturan hukum presiden atau DPR itu tahun berapa sih? Kayak baru belajar gitu loh, Om BR. Belajar dapat duit gede lagi. Saya ngomong begitu, kenapa, Om BR? BPS itu kan dikelompokkan 10. Sama rata. Halo. Atau bentuk Halo. Iya, lanjut.
Dia nggak tahu apa itu piramida. Dia nggak tahu apa itu gitar Spanyol sama bentuk botol. Dia kagak ngerti kali ya. Nah, desil itu kan bahasa di statistik kan. Kan itu kan pelajaran. Ngapain dipakai buat batasin orang beli pertalite, batasin orang punya kelompokan orang punya kekayaan dan kesejahteraan dan kemiskinan di kota-kotakin begitu. Ya kan, pakai aja dulu kan datanya ada sekarang, ternyata apa di tengahnya ini bawahnya lebih gede daripada di atasnya. Itu kan jadi patokan, itu diperbaiki Om BR. Nah kalau sekarang udah modelnya kayak apartemen lurus ke atas, kelompok 10 lantai 1 lantai sampai lantai 10 disamain kotaknya, ya mana bisa. Yang dari 1 mau nyemplung ke lantai 10 kagak bisa. Ya, yang lagi di lantai 4 mau ke 5 ngos-ngosan, begitu masuk ke 6 dibilang orang kaya. Benar. Ya, kan? Ya. Ya maksud saya ya belajarlah dengan kehidupan. Apa kalau perlu itu ya maaf kata ya kantor yang bikin desil itu suruh di seluruh kabupaten kali Om BR supaya tahu di mana kondisi lingkungan sebenarnya. Jadi ngomong saya miris loh, apalagi tadi kan disebut ada yang disabel ya. Kata ya saya tidak mau sebut Anda punya penderitaan atau gimana. Itu maksudnya desil sekian. Ada lagi kemarin kan di wakil wali kota apa yang di Jawa Timur wali kota Surabaya Pak itu ya Darmuji ya maaf kalau saya salah sebut nama. Itu kan dia dapat beasiswa. Nah gara-gara desil dia kagak dapat. Dia kagak dapat. Benar Pak. Jadi kan bertobatlah gitu loh kalau menyusahkan orang gitu kan. Sampai kita mau berdoa ya Tuhan ampuni dosa-dosanya lah. Gimana mau diampunin dia dosa, dia nggak merasa bikin dosa kan? Maksudnya begitu. Oke, siap. Maksudnya kembalilah ke jalan yang benar, ya nggak? Yang saya bingung itu 3 triliun rupiah atau 3 apa Om BR ya? Hampir 7 triliun Pak, bukan 3 T ya. Pak, hampir 7. 7 ya? 7 T ya? Berarti salah. Saya dengarnya tadi 3 ya? 7 ya? Iya. Makin banyak lagi dong ya. Gila. Iya. Ya, jadi saya hanya mau ngomong, jangan hanya tahu apartemen, lurus kotak begitu. Sering-seringlah nonton gitar Spanyol yang lekuk-lekuknya itu. Terima kasih. Oke, thank you Pak Jamu Suka. Halo, semangat malam. Halo, malam-malam. Malam-malam penuh semangat, Mas Gundolo, udah pasti. Masuk desil berapa Mas Gundolo? Nah, desil apaan sih Om desil? Tetangga saya, cewek cantik namanya desil. Desil bukan Jumat. Desil adanya malam Jumat, ya ampun. Banyak desil loh. Di mana? Diam-diam ya. Desil kan si Dede usil. Dede usil. Sekolahin dong kalau gitu dedenya biar nggak usil. Oke, lanjut Mas Gundolo, lanjut silakan. Dulu mungkin pantun aja deh. Nah, lanjut. Si Unyil jalan-jalan ke Mangga Besar. Cakep. Pulangnya bawa yang cantik dan seksi. Artinya dana desil yang besar, ujung-ujung habis di korupsi. Masuk Mas Gun, masuk. Cakep. Tapi sekarangnya ini saya masih bingung loh Om. Dia menentukan siapa, apakah kita sendiri, apakah tetangga, apakah Pak RT, apa mungkin dan pengawas khusus yang bakal ditugaskan lagi. Siapa yang bakal menentukan itu? Udah nggak tahu, saya juga nggak tahu tuh udah tua gini, saya nggak tahu desil gimana cara implementasinya. Cara ngitungnya gimana gitu kan, hasil surveinya kayak apa gitu kan. Ya. Mudah-mudah makin bingung, saya juga udah tua bingung. Gini loh, itu kan dana desil ya banget yang ya. Iya.
siapa tuh yang bakal menjamin bahwa itu semua bakal kepake beneran? Nah, itu juga. Benar Bang. Benar Bang Gundolo, benar. Studi karena kalau soal masalah kayak data-data itu kan kita punya yang namanya BPS toh. Badan Pusat Statistik. Kalau itu nggak ada, coba ambil data dari tempat lain. Atau mungkin kalau pengen data yang lebih akurat, langsung tanya ke Om Wowo dah, data dia akurat banget ya. Tapi aku kelebihan, tuh nanya 10-11, kan kelebihan datanya. Ini desilnya nggak perlu diterapkan lah, karena juga penerapannya pasti bakalan amburadul dan akan bikin keborosan anggaran doang. Iya. Bayangin Om, 7 triliun itu kok beli nongol-nongol. Seluruh Indonesia dapat berenang. Pesawat amfibi aja buat nyiram kebakaran hutan. Udah habis tuh hutannya. 7 triliun bikin rumah sakit bisa dapat berapa tuh, banyak kan. Kalau dibikin sekolah juga banyak kan. Cuman kalau dikorupsi 7 triliun dikit Om. Oke kalau gitu. Oke, Mas Gundolo, thank you. Suaranya udah mulai putus-putus. Berarti udah mulai masuk ke klub ya. Halo, semangat malam. Oh, terputus. Oke, line telepon 50918877. WA call di 0816 924 924. Kita lagi. Halo, semangat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, dengan siapa nih? Bung Ben. Iya, Pak Hendrik. Oke. Pak Hendrik siap kalau gitu. Oke. Dikit lagi waktunya Bung Ben. Bung Ben. Iya. Karena kan yang dia yang bikin gaduh Bung Ben-nya. Laporan ke Bapak Presiden gaduh. Kok dikasih 7 triliun? Bingung kita. Padahal dia kerja itu digaji juga kan? Iya benar. Yang bikin kegaduhan, yang bikin rusuh kan dia. Kenapa? Minta perbaikan, minta uang 7 triliun atau dikucurkan 7 triliun. Iya, hampir 7 triliun. Ya boleh dibayar gajinya kan. Nah, itu dia. Itu, makanya ini yang bodoh kita tuh, segombolan manusia ini, apalagi BPS ini. Saya bilang dari awal busuk kinerja dia. Saya nggak orangnya, nggak saya secara orangnya, kinerja dia yang busuk. Kenapa saya bilang busuk? Kita semuanya sudah canggih kan Bung Ben, TKTP, metrik apa chipnya sudah ada. Terus ada lagi, server kita data ada, kan data tunggal, pusat data nasional. Di situ kan ada server kita punya itu kan untuk masuk data semuanya, pusat data nasional semuanya ada semuanya kan. Harusnya mereka kalau paham data tunggal itu gunakan, nggak tahu kita maunya apa mereka bekerja ini. Karena kemarin BPS datang kan orangnya saja kita lihat listrik kita dicatat, difoto lagi listrik kita. Nah, benar rumah kita. Waktu sensus ya. Dasarnya apa? Nggak tahu itu rumah orang tua, nggak tahu itu rumah warisan, nggak tahu apa, nggak tahu statusnya bagaimananya mereka itu. Makanya kita bingung nih, BPS ini sudah busuk kerjanya, tapi kok bingung kenapa dia bisa menentukan mengkotak-kotakan rakyat Indonesia ini sampai 10 kriteria itu. Memang di statistik kita ada, saya nggak mau bahas sebenarnya kayak begini ya nggak? Yang kita bingungkan, kita ini selalu dianggap bodoh sama mereka. Yang bodoh, mereka itu yang mempertontonkan kebodohan mereka. Padahal kita sudah mahal-mahal bekerja. Mereka sudah mahal dibayar oleh rakyatnya dengan daya pajak. Kalau mau lebih jelas lagi, kalau mereka bisa mengkotak-kotakan, bagi-bagi juga pajak-pajaknya itu. Ini sekian, desa sekian. Mereka atur juga pajak-pajak untuk pembayarannya itu dari 1 sampai 10 itu. Benar. Jangan mereka mengkotak-kotakan, busuk kerja mereka. Hasilnya kan kayak gini. Laporan ke Bapak Presiden, hasilnya busuk. Tiba-tiba dikasih kucukan 7 triliun. Bagaimana laporan rakyat? Rakyat dibuat gaduh sama mereka. Sekarang yang salah mereka, kenapa rakyat harus mengklarifikasi kinerja mereka yang nggak bisa? Harusnya mereka kembalikan dulu data-data mereka yang mereka buat gaduh itu,
yang buat rusuh itu baru dikucurkan uang itu 7 triliun. Buat 3T-nya itu buat terdepan, terluar. Iya nggak? Ya. Itu yang diutamakan. Ini, aduh, benar-benar kita ini sudah kayaknya rakyat ini memang dianggap dia bodoh. Mereka ini menikmati uang rakyat. Dan rakyat sampai detik ini tetap menafkahi mereka dengan kinerja-kinerja yang busuk, Bung Ben. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Pak Hendrik. Ya udah, saya mau nimpalin tambahin aja ya. Boleh. Ini kan sekarang udah zaman digital kan. Iya. Tadi berapa anggarannya, gede banget tuh. 7T. Iya, mau bikin sekolah, bikin universitas, bikin rumah sakit, bisa jadi banyak kan. Iya. Sebetulnya kan sekarang kita udah punya platform sosial media ya. Nah, data itu rencananya tujuannya kan mau dipakainya buat nolongin orang miskin kan? Iya. Nah, kalau kita campaign aja deh di sosial media, siapa yang desilnya sekian. Kalau di BO yang sebelumnya tuh ada banyak kesalahan tuh, yang tadinya orang di bawah miskin diklaimnya jadi orang kaya gitu loh. Yang tadi saya dengar ya, sampai bantuannya tadinya rutin diterima jadi diputus. Itu kejadian sebelumnya gitu loh. Nah, kalau sekarang kenapa nggak dimanfaatin itu di sosial media? Ngapa sampai 7T di campaign lah. Nah, kalau tadi saya juga setuju, kalau wilayah kita belum semuanya bisa digital, ya lewat peran pamong desa lah, Menteri Percepatan Daerah Tertinggal atau apa gitu namanya yang sekarang. Itu kan ketahuan kita punya berapa. Benar nggak? Nah, terus kedua dari data pajak. Seperti yang tadi saya bilang, pajak ini kan semangatnya ngejar yang penghasilannya makin tinggi. Alasannya kurang bayar, ada strategi pajak yang dirasa kurang pas gitu. Tapi saya yakin juga ada banyak orang yang nganggur. Nah, tahun lalu dia lapor SPT, tahun ini enggak. Itu pasti banyak. Atau penghasilannya nurun. Itu coba, itu dikerjain gitu loh, segmen yang itu. Artinya yang pembayar pajak kan happy gitu loh. Tahun lalu masih punya penghasilan, saya bayar pajak. Tahun ini saya udah nganggur nih. Negara peduli gitu loh. Jadi bukan waktu bayar pajak kurang, lu perhatian. Tapi pas ketika lu nggak bayar pajak, lu harus nanya, nih usia produktif kenapa bayar pajaknya nurun? Kenapa dia nggak bayar pajak lagi? Itu yang nggak saya denger gitu loh. Ada nggak kakak pernah dengar begitu? Yang ada lu kurang bayar pajak. Iya. Ya kan? Yang ada lu kurang bayar pajak nih. Tapi tahun ini gue kagak bisa bayar pajak. Gue sebagai wajib pajak, sebagai warga negara, gue juga kecewa nggak bisa kontribusi buat negara. Misalnya perasaannya begitu. Tapi negara berkebalikan. Karena nggak ada penghasilan, negara mau bantu apa? Itu lebih realita gitu loh. Ya. Contoh yang kemarin waktu demo Mas Botok soal perampasan aset, itu mah ya, itu kayak kita kerja sama bos. Kalau bos kita nanyain kita nih ya, lu udah sebulan nggak achieve target, lu ngapain aja lu? Bener nggak? Dikasih target terus kagak nyampe, ya bos pasti nanya ngapain aja. You udah menjabat nih jadi anggota dewan, bikin rancangan undang-undang perampasan aset, terus mesti dipus dulu, ada mandornya dulu, ada yang ngepus, baru dalam berapa hari silapan, gue lagi sibuk ini nih. Lu anggota dewan, sekolahnya tinggi, tapi kerjaan lu nggak jelas, gitu. Ya, jadi etos kayak kerja itu aja direpresentasikan oleh wakil rakyat kita.
Jadi agak sedih ya, 5 tahun sekali dia minta kita dukung dia untuk duduk di situ. Dia dapat fasilitas, dapat gaji, dapat kehormatan. Tapi untuk memperjuangkan kita punya aspirasi, kerjanya kayak begitu, sedih kan? Nah, apalagi tadi saya kaitin dengan pajak, nggak ada timbal balik gitu loh. Nah, ya saya pikir gitu dulu deh Pak. Baik mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini dulu sesi Businessman Opinion kali ini. Terima kasih atas komentarnya. Saya Anita Wijaya.